Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mendoakan agar kita diberi keberkahan di bulan Rajab, diberi keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan di bulan Ramadan. Sebuah doa yang sangat sering kita dengar, sebuah doa yang syarat makna yang saya coba akan nanti bahas, di mana Rasulullah mengajarkan kita agar berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Saudara sekalian, dalam doa tersebut ada 3 bulan yang disebut oleh Rasulullah agar kita berdoa. Di bulan Rajab kita ingin dapat keberkahan, di bulan Sya'ban kita dapat keberkahan, dan di bulan Ramadan kita sampai di bulan tersebut. Berkah di dalam Islam itu adalah Allah memberikan banyak kemudahan, Allah memberikan kelapangan, Allah memberikan ridho kepada kita. Maka kalau kita misalnya berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kita makan sebelumnya kita berdoa bukan hanya sekedar kenyang, tetapi kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita makan itu menjadi berkah, menjadi sesuatu yang membuat kita sehat, menjadi sesuatu yang tidak menjadikan penyakit bagi kita makanan tersebut, dan menjadikan makanan itu mengenyangkan buat kita, sehingga kita minta diberkahi dengan makanan kita. Dalam doa orang menikah pun seperti itu. Kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma barik bainahuma kama barakta Yusufa wa Zulaikha. Kita meminta kepada Allah agar kedua pengantin itu diberkahi sebagaimana Allah memberkahi pernikahan Yusuf dan Zulaikha. Kenapa keberkahan perlu kita minta? Karena di dalamnya ada kelapangan, ada kemudahan, ada Allah memberikan banyak kemanfaatan dari apa yang kita lakukan. Maka di bulan Rajab itu kita dimintakan berkah, meminta agar Allah, amal ibadah yang kita lakukan, pekerjaan dalam kehidupan kita yang kita lakukan penuh dengan keberkahan. Persiapan-persiapan kita yang menunggu datangnya bulan Sya'ban lalu bulan Ramadan, Allah berikan kemudahan. Lalu di bulan Sya'ban kita memohon kepada Allah, juga minta diberkahi. Kita sudah selamat di bulan Rajab, lalu kita masuki bulan Sya'ban. Kenapa kita minta berkah di bulan Sya'ban juga? Karena sebelum memasuki bulan Ramadan kita sudah prepare. Kita sudah menyiapkan diri dengan segala sesuatunya. Kita akan berusaha ibadah kita di bulan Ramadan nanti akan lebih baik dari Ramadan yang sudah-sudah. Seakan-akan Ramadan yang akan kita masuki nanti itu adalah Ramadan yang terakhir, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin agar Ramadan tersebut kita hiasi dengan ibadah yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang bagaimana anjuran ya yang diberikan kepada kita untuk nisfu Sya'ban misalnya, silakan kita melihat urgensinya, tahu dalilnya seperti apa. Kalau kita merasa mantap
dengan puasa Sya'ban, silahkan. Kalau kita tidak apa-apa. Toh kalau perbedaan di dalam dalam fikih itu biasa. Ikhtilaful ulama rahmah, kan? Perbedaan pandangan ulama itu adalah rahmat. Sehingga jangan kita jadikan nanti itu masalah bagi kita. Wah, ini tidak ada nih dalilnya. Oh, ini ada dalilnya. Ayo, ini mengada-ada ini. Jangan kita begitu. Kalau memang ada dalilnya, ada dasarnya, dan kita merasa yakin, mantap, silahkan. Tidak tahu, bertanya kepada yang tahu. Bukankah al-ulama warasatul anbiya? Ulama itu adalah pewaris para nabi. Warisan ilmu, warisan ajaran agama, warisan pengetahuan agama, kita bisa bertanya pada ulama. Ulama itu orang yang mengetahui, orang yang punya wawasan keagamaan. Ya. Saudara-saudara sekalian, di bulan Sya'ban kita prepare dengan sebaik-baiknya. Kita sudah bikin rencana yang baik bahwa Ramadan nanti kita ingin beribadah lebih baik dari Ramadan yang akan datang. Kita persiapkan diri kita. Persoalan ada simbol, wah kita nanti akan membersihkan diri kita. Ya memang Ramadan itu bulan membersihkan diri kita. Ya. Kalaupun ada tradisi-tradisi menyambut Ramadan dengan tradisi satu daerah-daerah yang lain ada, sejauh itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, silahkan. Karena kita harus membedakan mana yang tradisi, mana yang syariat. Kalau tradisi hanya sekedar melanggengkan budaya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kita merasa mantap, silahkan. Kalau kita menganggap itu bertentangan dengan nilai agama, kemudian ada unsur syiriknya, bertentangan dengan syariat, lalu kita tidak ikut, silakan tinggal. Tanpa harus kita menjustifikasi, wah ini bid'ah, oh ini menyesatkan. Ya kan? Kalau kita tahu ya, betulkan, oh ini yang benar seperti ini. Islam itu kan enak. Ya. Jadi kalau ada watawasau bil haq itu, tapi juga jangan lupa watawasau bis sabr. Dengan sabar kita saling berwasiat dan saling menasihati itu. Tidak lalu menjustifikasi, orang malah jauh dari kita. Tapi kalau ada orang yang salah, ada orang yang perlu diluruskan, didekati, tunjukkan ini loh yang benar. Nah, itu ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu kita meminta, wa ballighna Ramadan ya Allah, sampaikanlah kami dalam Ramadan. Kenapa dengan kata sampai? Kenapa tidak ada berkah? Di Ramadan itu sudah ada berkah. Di dalam Ramadan itu sudah ada rahmat. Di dalam Ramadan itu ada maghfirah dan ampunan. Sehingga kita berharap sekali agar kita disampaikan oleh Allah usia kita di bulan Ramadan. Siapa yang menjamin kita bisa sampai di bulan Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan, tidak tahu kita. Maka kita berharap terus, ya Allah semoga saya sampai di Ramadan depan, sehingga bulan Ramadan itu saya jadikan momen spesial dalam hidup saya, agar saya bisa menjadi hamba yang bertakwa. Kan ending puasa itu kan la'allakum tattaqun, kan, agar kalian tuh bertakwa kepada Allah, kata Allah. Nah, di Ramadan itulah nanti kita merindukan datangnya Ramadan, itulah nanti kita menyiapkan segala amal kebaikan yang bisa kita lakukan, karena Allah melipat gandakan segala amal yang kita lakukan di Ramadan. Sampai ada disebutkan kalau Ramadan itu ada setiap setiap bulan Ramadan tuh, saya ingin setiap bulan itu Ramadan. Saking besarnya keutamaan dari bulan Ramadan itu. Maka kita karena berharap bisa sampai di bulan Ramadan, doa ini harus kita panjatkan kepada Allah supaya kita sampai masuk di Ramadan yang akan datang. Nah, ada saudara kita mungkin Ramadan lalu ada, sekarang sudah tidak ada. Ya. Saudara kita dulu bulan Ramadan masih kita ketemu, sekarang sudah nggak akan ketemu lagi karena sudah wafat, duluan mendahului dari kita. Oh, dia tua? Enggak. Yang muda juga wafat, yang kecil juga wafat. Kalau memang sudah ketentuan dari Allah. Maka saudara-saudara sekalian yang saya hormati, doa ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan, agar kita punya kesempatan beribadah yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga doa kita dikabulkan, dan semoga kita diberi kesempatan untuk masuk ke Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang dapat saya aturkan.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.